Ketika saya masih kecil, saya membaca sebuah buku sejarah yang menuturkan kisah seorang pelaut Portugis bernama Ferdinand Magellan. Buku itu mengklaim bahwa Magellan adalah orang pertama yang menemukan bahwa bumi itu bulat. Dengan penuh kekaguman, saya menyimak bagaimana sang pelaut Portugis ini mengarungi lautan luas, berlayar dari Spanyol menyeberangi Samudra Atlantik hingga mencapai Amerika Selatan. Dari sana, ia melintasi sebuah selat yang memisahkan benua itu dengan sebuah pulau yang dikenal sebagai Tierra del Fuego atau Tanah Api. Selat itu kemudian dikenal dengan namanya sendiri, Selat Magellan. Ia pun terus berlayar ke Samudra Pasifik dan dari sana menuju Asia. Namun, perjalanan itu tak berakhir manis. Ia akhirnya tewas di tangan penduduk asli Kepulauan Filipina yang disebut oleh buku itu sebagai bangsa liar pemakan daging manusia atau kanibal. Waktu itu, saya benar-benar terkesan. Kisah Magellan tampak heroik. Tapi hari ini, setelah menelusuri fakta sejarah lebih dalam, saya sadar betapa naifnya pemahaman saya saat itu. Kisah yang selama ini diyakini banyak orang, ternyata penuh dengan penyimpangan dan propaganda. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sosok pejuang besar dari Asia Tenggara yang namanya seharusnya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah umat ini. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang raja, seorang pemimpin, dan seorang mujahid yang namanya hidup dalam ingatan umat Islam maupun non-Islam Filipina hingga hari ini. Namanya adalah Lapu-Lapu. Kisah Lapu-Lapu merupakan gambaran nyata dari apa yang disebut dengan penjajahan sejarah, di mana penjajah tak hanya merebut tanah dan kekayaan, tapi juga memalsukan tokoh, mengaburkan fakta, dan mengangkat para penjahat sebagai pahlawan. Sementara pahlawan sejati umat ini disingkirkan dari buku-buku sejarah atau dilekatkan dengan fitnah dan keraguan, maka kita pun tumbuh dalam kebingungan, tidak mengenal siapa tokoh sejati dari sejarah kita, hingga akhirnya kita hanya bisa menjadi bayang-bayang peradaban lain, atau paling jauh menjadi pengagum mereka. Ferdinand Magellan yang dikisahkan sebagai penjelajah agung, pada hakikatnya adalah seorang pendeta, penjahat perang, dan teroris yang membantai ribuan jiwa tak berdosa. Ia ikut ambil bagian dalam pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam dan Yahudi di Andalusia, bagian dari operasi militer dan penyiksaan brutal yang dilakukan oleh kaum Katolik di bawah inkuisisi Spanyol dan Portugis. Bahkan, ia dan Alfonso de Albuquerque pernah merancang sebuah misi keji untuk mencuri jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Rencana busuk yang gagal dan telah kami bahas sekilas di program Fakta Sejarah Islam episode 5 saat kita membahas tentang kisah para mujahid Oman. Setelah terusir dari Portugal, Magellan menjadi alat di tangan Raja Spanyol saat itu, Carlos V, yang juga menyimpan dendam mendalam terhadap umat Islam. Maka Magellan mengusulkan ide gila menyerang negeri-negeri Islam di Asia Tenggara, tapi bukan dari timur melainkan dari barat, guna menghindari armada laut Kesultanan Utsmaniyah yang saat itu sangat kuat. Ia pun memimpin armada laut Spanyol dan memulai ekspedisi ke Asia lewat Samudra Pasifik. Pada tahun 1521, armadanya tiba di kepulauan yang kini kita kenal sebagai Filipina. Di sana, ia mulai menunjukkan wajah aslinya, merampok, membakar rumah-rumah penduduk, dan memaksa para raja setempat untuk tunduk kepada kerajaan Spanyol dan memeluk Katolik secara paksa. Namun, ada satu raja yang tak sudi menjual kehormatannya, seorang pemimpin dari Pulau Mactan yang menolak tunduk pada kekuasaan asing. Ia bukan dari golongan para raja penakut yang menyerah pada ancaman. Ia adalah bagian dari umat yang besar, umat Islam. Namanya adalah Lapu-Lapu. Ketika Magellan datang dengan ultimatum agar Lapu-Lapu bersujud pada Raja Spanyol, sang raja muslim ini menolak mentah-mentah. Ia bersumpah untuk mempertahankan tanah kelahirannya dari serangan para penjajah. Tak seperti kaum salibis yang memaksakan keyakinan dengan api dan pedang, umat Islam saat itu tidak memaksakan ajarannya pada siapapun. Bahkan di bawah kepemimpinan Lapu-Lapu, umat Islam dan non-muslim hidup berdampingan. Islam sendiri telah tersebar luas di wilayah itu melalui jalur damai, lewat interaksi dengan para pedagang dari Oman. Tak ada perang, tak ada paksaan. Namun ketika kehormatan diinjak dan tanah air terancam, maka pedang pun diangkat. Pada tanggal 27 April 1521, pasukan salib yang dipimpin Magellan mendarat di Pulau Mactan. Mereka yakin akan menang dengan mudah, tapi mereka salah besar.
Lapu-Lapu telah bersiap. Meski hanya bersenjata sederhana, ia memimpin pasukan kecil yang siap menghadapi kekuatan militer salah satu kerajaan terkuat di dunia saat itu, Kerajaan Spanyol. Begitu kedua pasukan bertemu, langit Mactan bergemuruh oleh takbir. Takbir yang mengguncang hati musuh dan menguatkan semangat para pejuang. Lapu-Lapu turun sendiri ke medan pertempuran. Ia membabat habis pengawal pribadi Magellan satu demi satu, hingga akhirnya menebas kepala sang pendeta salibis itu. Magellan tewas. Jasadnya tergeletak di pantai Mactan, ditinggalkan oleh pasukannya yang lari tunggang langgang. Hari itu menjadi hari kemenangan, dan jasad Magellan hingga kini tetap dikubur di Pulau Mactan. Nama Lapu-Lapu pun menjelma menjadi legenda. Ia dianggap sebagai pahlawan nasional oleh bangsa Filipina, bahkan oleh yang bukan muslim sekalipun. Sebuah patung besar didirikan untuk menghormatinya di Pulau Mactan. Wajahnya terpampang di lambang kepolisian dan pemadam kebakaran Filipina. Dalam banyak kisah rakyat, ia bahkan diperlakukan layaknya sosok suci. Meskipun pada akhirnya Filipina jatuh ke tangan Spanyol dan penduduknya dipaksa masuk Katolik, namun semangat perlawanan Lapu-Lapu tak pernah padam. Sayangnya, banyak pula yang mulai meragukan apakah Lapu-Lapu benar-benar seorang muslim. Mereka mencoba menghapus identitas keislamannya hanya karena melihat budaya lokal seperti tato yang dilakukan oleh penduduk setempat saat itu. Padahal, bisa saja hal itu dilakukan karena ketidaktahuan mereka terhadap hukum Islam, atau karena pengaruh budaya yang masih melekat. Bahkan di Jazirah Arab pun, para nenek moyang mereka dulu ada yang memakai tato. Apalagi di sebuah kepulauan terpencil di Asia Tenggara, 5 abad silam. Maka, jangan mudah percaya ketika ada pihak yang meragukan keislaman para pahlawan kita. Sebab itulah strategi musuh, menjauhkan umat ini dari tokoh-tokoh sejatinya. Mereka ingin menghapus nama-nama besar dari lembaran sejarah Islam. Inilah kisah seorang raja dari timur, dari gugusan pulau yang sering dianggap kecil, terpencil, dan tidak penting dalam sejarah dunia. Tapi justru dari sanalah Allah pancarkan cahaya keberanian yang mengguncang satu armada kerajaan besar Eropa. Lapu-Lapu, seorang muslim, seorang pemimpin sejati, yang berdiri tanpa gentar di hadapan penjajah paling ditakuti pada masanya. Ia tidak memiliki meriam, tidak memiliki kapal perang, bahkan tidak memiliki pasukan berseragam lengkap. Tapi ia punya sesuatu yang tidak dimiliki para penakluk itu, yaitu kehormatan. Ia punya iman, dan ia punya cinta kepada tanah kelahiran serta keberanian untuk mati demi kebenaran. Magellan datang dengan mimpi menjajah, dengan salib dan pedang di tangan. Tapi ia pulang dalam peti mati yang tak pernah ditemukan. Tewas bukan oleh raja besar, bukan oleh kekuatan negara superpower, tapi oleh seorang raja dari Mactan yang namanya sempat ingin dihapus sejarah. Dan hari ini, kita menolak lupa. Wahai generasi Islam, jangan biarkan sejarah kalian ditulis oleh tangan penjajah. Jangan biarkan anak-anak kita mengagumi pembantai sebagai pahlawan dan melupakan mujahid sejati sebagai bayang-bayang. Karena jika kita lupa pada sejarah, maka kita akan dikutuk untuk mengulang kehinaan. Bangkitlah, karena darah Lapu-Lapu belum kering, semangatnya belum padam. Ia bukan hanya milik Filipina, ia adalah bagian dari kita semua, umat Muhammad SAW. Dan ingat baik-baik, selama masih ada satu jiwa yang menolak tunduk kepada kebatilan, maka Islam akan tetap hidup. Dan selama masih ada yang mengangkat pedangnya untuk mempertahankan kebenaran, maka sejarah akan kembali ditulis, bukan dengan tinta, tapi dengan darah dan keberanian. Pedang pun bicara, menegakkan kebenaran, mengukir sejarah. Wahai singa, penjaga risalah, namamu abadi dalam tinta surah. Wahai kaum yang tuli akan seruan, apakah kalian tak gentar mendengar?